To be honest, jadi saya tidak pernah membayangkan sebetulnya, hanya mengikuti alurnya yang dikasih sama Allah gitu ya. Ini hadiah buat kamu karena saya rasa perjalanan kesabaran 5 tahun kita untuk melunasi utang itu cukup panjang. Saya yakin utangnya akan lunas. Tapi Allah kasih lebih dari itu. Law of attraction ya. Ketika misalnya kita yakin terhadap sesuatu, itu akan sesuai dengan prasangkanya kita gitu. Mimpinya sebenarnya tadi beresin utang, dikasihnya lebih dari itu. Karena kita tidak hanya melakukan satu langkah kecil, tapi ribuan langkah. Reseller kita disebutnya Hodi Sister ya. Jadi untuk distributor sendiri kita ada kurang lebih 70 lebih distributor dengan resellernya lebih dari 10.000. Kalau di Telegram sendiri sih yang sudah join 14 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nur. Saya sebagai founder dan owner di Hodi.id. Sebetulnya legalitas perusahaan kami di PT Pentagara Nusantara. Untuk usaha ini sudah berdiri dari 2015 gitu. Dan di sini saya sebagai direkturnya. Sebenarnya semuanya pasti berproses ya, Mas gitu, karena saya pun berawal dari seorang ibu rumah tangga biasa yang terpaksa sebetulnya harus nyemplung ke dalam dunia bisnis karena ada satu dan lain hal gitu di keluarga gitu kan. Jadi 2015 itu saya dan suami merintis brand, awalnya itu bukan Hodi. Jadi awalnya itu Zola Leather. Nah, tasnya ini lebih ke tas kulit bahannya. Kalau Hodi ini bahannya sintetis. Jadi beda tuh, bahannya kulit asli sama kulit sintetis gitu kan. Nah, 2015 itu kita dapat ujian gitu ya, suami usahanya bangkrut. Kemudian ada utang juga waktu itu sampai nilainya itu lumayan besar, sekitar 8 miliar gitu ya. Jadi mengharuskan saya untuk ikut terjun ke dunia bisnis karena saya ingin ikut bersamailah, ikut menyelesaikan masalah itu gitu. 2015 kita mulai bikin brand. Sebelumnya usaha suami di Pasar Anyar Bogor. Ketika usahanya turun, anjlok, jadi terimbasnya juga lumayan besar gitu kan. Ada utang bahan, ada utang produksi dan lain sebagainya. Karena kita melihat juga 2014 sama 2015 ini kan udah mulai masuk e-commerce. Dari situ kita melihat, oh ini kita nggak bisa nih bergantung di offline terus gitu. Jadi saya dan suami bikin brand yuk, brandnya tapi kita jual secara online. Jadi kita mulai pelan-pelan mempelajari gimana belajar jualan lewat online marketing gitu. Intinya sih waktu itu kita berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara pun akan jalankan. Nah, berharapnya kan waktu itu dari yang si Zola Leather ini kan. Nah, Zola Leather 2015 running tuh mulai launching, kita mulai photoshoot, kita mulai bikin produk, sampai ada tukang tuh, kita cuma punya satu orang tukang. Terus kita berawal dari rumah saya dijadikan showroom, belum punya admin. Jadi saya masih sama suami nih berdua, suami yang ke produksi, yang belanja, saya yang jadi admin gitu ya. Berjalannya waktu, sebulan itu ada yang beli 15 pieces saja tuh kita udah seneng banget gitu. Karena kan harga tasnya tuh lumayan kalau kulit ya, di atas 700 ribuan. Sampai akhirnya di awal tahun tuh si tukang kita tuh bilang, ini kok kita bikin sampel cuma 1-2, produksi cuma 1-2 gitu kan. Dia juga butuh uang makan ya, butuh kepastian gitu di usaha ini. Nah, terus akhirnya gimana kita caranya ningkatin sales. Nah, waktu itu 2015 juga udah mulai booming yang namanya iklan di media sosial, FB Ads, IG Ads gitu kan. Jadi kita mulai kayak itu juga. Kita coba pakai ads dan alhamdulillahnya itu berjalan dan bagus. Sales kita jadi naik. Jadi ada orderan tuh 100 piece per bulan, terus meningkat lagi 300 piece, meningkat lagi gitu ya, sampai pernah di angka ribuan piece juga untuk tas kulit. Cuma ada masalah lagi di situ kan, sebenarnya kita nggak bisa ngelunasin utang karena
ibaratnya kita cuman bisa ya memenuhi kebutuhan dapur doang gitu kan. Jadi utang tuh paling yang kecil-kecil aja yang bisa dilunasin. Nah, untuk melunasi hutang kita masih cuman nyicil dikit-dikit dan itu belum berkurang sama sekali lah. Saya masih ingat banget dari 8 poin, kita punya utang ke 8 orang ya misalnya gitu. Nah, itu cuman 6 orang lah yang cuman 6 utang yang bisa kita coret habis itu lunas. Tinggal 2 lagi dan itu tersisa yang gede-gede 4 miliar sama 4 miliar gitu kan. Itu belum bisa kita lunasin. Kita tetap optimis, saya sangat yakin kalau setiap perjalanan ikhtiar kita itu akan membuahkan hasil gitu. Jadi saya yakin ini akan selesai nih Pak. Sampai ada di titik suami pun depresi gitu kan, karena namanya punya utang gede, kita dikejar-kejar orang, di titik depresi itu juga akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, nothing to do gitu kan, karena memang sudah mentalnya udah kena gitu. Mental lagi buat saya ketika saya harus menyembuhkan depresinya suami dulu karena saya nggak bisa jalan sendiri gitu. Nah itu ada prosesnya lagi, gimana caranya biar mental blocknya suami ini hancur dulu deh, kebuka dulu. Mulai dari kita pencarian orang-orang yang punya pengalaman yang sama kita. Jadi intinya ketika kita punya masalah besar, kita harus mengecilkan masalah kita gitu. Gimana caranya mengecilkan masalah kita? Kita cari orang yang punya masalah lebih besar dari kita, bener gak? Jadi ketika misalnya kita ketemu sama orang yang punya masalah lebih besar, kita langsung ngerasa, oh ternyata masalah saya lebih kecil dari dia ya, dan dia masih ada, masih hidup, masih bisa ketawa-ketawa gitu. Nah itu yang saya lakukan waktu treatment sama suami itu, kita datang ke beberapa orang yang punya utangnya 14 miliar, 20 miliar, dan itu selesai gitu. Akhirnya kan kita percaya ya, orang aja bisa selesai, berarti kita juga bisa. Nah itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah tadi merunut si utang kita ada berapa dan ke siapa aja, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita prioritasin mau bayar ke yang mana dulu nih gitu. Otomatis kan kita pasti bayar ke yang kecil dulu ya, biar nanti yang tinggal ujungnya lah gitu. Nah yang kecil-kecil udah kita lunasi, udah kita beresin, sisa utang yang besar. Kemudian yang ketiga ya kita mulai berikhtiar untuk mencari cara melunasi utang ini, dan usaha inilah yang alhamdulillah Allah kasih jalan di situ gitu. Tapi perjalanannya itu sebenarnya tidak semulus itu. 2019 COVID tuh kan. Nah, Zola Leather-nya juga ikut terjun karena orang berpikir ngapain sih lagi pandemi terus beli tas mahal-mahal nggak kemana-mana juga gitu kan. Nah itu sebenarnya di titik terpasrah saya lagi juga gitu ya, ketika saya cuman berdoa waktu itu sama Allah, ini saya berharapnya bisa bayar utang dari usaha Zola Leather ini, tapi kena COVID terdampak, saya nggak tahu mau harus bayar gimana lagi gitu ya, tapi saya akan tetap berusaha gitu. Nah 2020 kita mulai punya ide lagi. Waktu itu karena orang kan mulai pivot tuh usaha, ada yang tadinya usahanya apa jadi jualan hand sanitizer, ada yang usahanya apa jadi jualan masker gitu kan. Nah saya rasa itu kan bukan kekuatan saya nggak ngerti juga produksi APD, saya nggak ngerti juga kan. Balik lagi core power kita tuh apa, saya cuma ngertinya waktu itu ngertinya tas, bikin produksi tas. Jadi bilang ke suami kita bikin tas lagi, cuma dengan harga yang lebih affordable gitu, dengan harga yang 200.000 ke bawah. Jadi orang pun tetap mau shopping kan, tetap mau belanja, tetap mau jalan-jalan lah, ibaratnya cuman ke minimarket depan gitu ya. Dari situlah kita tercetus untuk membuat brand namanya Hodi gitu. 2019 akhir ketika COVID ya. 2019 itu berarti utang 8M itu belum belum selesai sama sekali, iya. Kan bisnis is learning process ya Mas. Jadi saya kenapa berani untuk membuat brand baru lagi tadi ya, brand Hodinya ini setelah yang Zolanya juga terpuruk, karena saya sudah mempelajari proses. Selama 2015 sampai 2019 kan itu 4 tahun yang tidak sebentar. Yang dimana dari 4 tahun itu kita banyak mempelajari proses, mulai dari proses menghandle karyawan, terus produksi, meminimalisir resiko, manajemen keuangan, itu banyak banget gitu. Sebenarnya manusia itu kan memang diajarkan untuk
terus belajar setiap hari, setiap saat gitu ya. Tidak berhenti sampai saat lulus kuliah berhenti belajar, enggak, justru kita dapat opportunity untuk belajar itu di saat kita mengaplikasikan. Bener gak? Learning by doing itu benar-benar saya rasakan gitu di bisnis proses saya gitu ya. Di bisnis itu orang jarang yang dia sekolahnya bisnis, dia masuk ke dunia bisnis bisa oke, bisa maju gitu. Tapi dia mempelajari setiap bisnis proses dan belajar dari setiap bisnis proses. Makanya tadi saya bilang business is learning process gitu. Jadi karena saya sudah ditempa selama 4 tahun untuk menguatkan mental saya, terus mempelajari semua proses, di 2019 kita sudah siap sebetulnya dengan segala resiko yang ada gitu. Jadi waktu itu pun masalah yang muncul adalah ketika banyak teman-teman saya yang curhat kalau suaminya itu di PHK, kemudian banyak garmen yang akhirnya tutup juga karena nggak bisa produksi, nggak ada order gitu. Jadi saya melihat ini sebetulnya kita bisa recovery together, bener gak? Kita bisa nih menghadapi pandemi ini asal bareng-bareng gitu. Nah saya waktu itu cuman punya value, yuk recovery together, kita bikin brand yang dipasarkan tidak hanya untuk saya sendiri, tapi untuk banyak orang. Jadi orang bisa dapat untung dari situ. Makanya di situ ada namanya reseller. Jadi Hodi di awal ini dia pakai sistem reseller mas, di mana reseller kami itu kita itu kebanyakan emak-emak, ibu rumah tangga yang jualan dari rumah tapi bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Berarti kan di situ ada value ya, ada kebermanfaatan yang Hodi kasih sama mereka gitu. Mereka bisa dapat penghasilan tambahan, terus mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga dari berjualan Hodi, karena kita kasih diskon bisa sampai 20-40%. Jadi let's say harga tasnya 200.000, ketika dia jual 1 pieces diskon 20%, berarti dia bisa dapat 40.000 ya kalau 1 pieces. Tapi kalau dalam 1 bulan dia bisa 100 pieces, berarti kan berapa? Tadi 40.000 dikali 100 pieces, 4 juta. Sama kayak orang kerja lah gitu kan. Dan dia cuman di rumah sambil ngurus anak, ngurus suami, semua domestik rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian value yang kedua secara kebermanfaatannya adalah garmen-garmen yang saat itu berhenti berproduksi. Ketika Hodinya booming, ketika kita dapat order banyak, mereka jadi terimpact kan. Akhirnya yang tadinya lainnya tutup, mereka jadi produksi lagi. Dan waktu kita dapat order banyak itu, alhamdulillahnya waktu itu ada 7 garmen yang akhirnya bisa beroperasi kembali mas di Bogor. Di Bogor dan sekitarnya ya, kan Cilengsi kayak gitu kan Bogor juga. 1 garmen itu bisa 300 orang. Berarti kalau misalnya ada 7 garmen, ada berapa ratus orang. Belum mereka punya suaminya, punya anaknya, punya berapa ribu orang yang bisa dapat kebermanfaatan dari usaha ini gitu. Jadi saya memandangnya usaha yang memang kita niatkan untuk memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, plus kepada sayanya gitu. Jadi dari situ orderan masuk tuh sampai puluhan ribu. Itu pertama kita launching yang Valley Bag, ada namanya Valley Bag, di sini nggak ada ya. Nah itu order pertama kita sampai 25.000 pieces gitu. Cuman kan saya nggak punya uang sebenarnya waktu itu, bener gak? Lagi rugi, lagi bangkrut. Tapi kita terima challenge itu untuk menyelesaikan. Ya banyak juga yang penasaran gimana sih dapet resellernya gitu. Waktu itu berawal dari hanya 5 orang. Jadi 5 orang ini dia memang mau ikut join, saya ajak, terus mau gitu ya, kamu mau nggak ikut masarin brand saya gitu. Nah awalnya juga banyak yang menolak mas gitu ya, enggak lah apaan sih nih brand apa, lagi pandemi gini suruh jualan tas gitu kan, jualan baju aja nggak laku gitu kan. Jadi waktu itu ya yang menolak gak apa-apa, kita kan jalan sama yang mau gitu, yang punya value, yang punya visi yang sama. Saya jelaskan visi kita tuh apa, akhirnya karena punya visi yang sama, mereka coba postingnya itu hanya di WhatsApp mas. Kita belum main marketplace waktu itu, belum main ads, belum. Jadi hanya via WhatsApp aja, mereka WA story, terus ternyata dari yang 1 orang ini nyambung ke yang lain, ih itu tasnya apa kok lucu. Nah terus dari situlah viralitasnya tuh terbentuk gitu. Jadi word of mouth mas, percaya nggak? Itu word of mouth. Tapi ibu-ibu ketika misalnya sudah percaya dan yakin sama produknya, oh ini tasnya affordable tapi bagus gitu, mereka beli pertama kali
terima barangnya, suka, akhirnya produk itu yang memarketingkan produknya sendiri gitu kan. Jadi ketika mereka keterima dan puas, akhirnya mereka infokan ke reseller mereka yang lain, dan reseller-reseller kan yang ngeliat ya, ini produknya bagus tapi affordable. Nah, akhirnya dari situlah banyak yang ngejapri saya gitu, ngewapri saya. Plus dari situ kita bumbu-bumbuin sama konten-konten. Oh, ikut jualan hoodie bisa dapetin laptop, lagi masa pandemi ikut jualan hoodie bisa dapet hadiah handphone kayak gitu. Nah, itulah dari situ mereka tertarik untuk ikut jualan gitu. Jadi waktu kita ngasih kuesioner ke mereka, mostly mereka masih pakai WhatsApp. Sisanya ada yang sudah mulai pakai media sosial. Media sosialnya apa? Instagram dan Facebook. Kemudian ada juga yang sudah pakai YouTube gitu. Jadi mereka review-review di YouTube-nya gitu. Mungkin nanti bisa googling cek juga di YouTube mungkin yang review tas hoodie. Nah, kemudian yang ketiga ada juga yang sudah mulai masuk ke e-commerce, ke media sosial, ke marketplace, sorry. Jadi waktu itu kita sebenarnya jual-jual aset juga. Jadi saya memang punya aset, tapi itu pun tidak bisa memenuhi si modalnya itu kan. Shortcutnya adalah waktu itu kita informasikan ke reseller kita kalau saya nggak punya uang untuk produksi gitu. Mungkin orang mikir blunder, ya nggak sih? Oh, blunder dong kalau kayak gitu, nanti orang jadi nggak percaya gitu. Tapi ini order udah masuk loh, mereka udah dapet orderan dari customer gitu kan. Tanggapan mereka adalah, oh berarti ini owner bertanggung jawab justru. Karena sejujur itu dan mereka mau deposit. Jadi mereka bayar deposit dulu mas ke saya gitu ya. Itu barangnya belum ada, terus mereka bilang nggak apa-apa nunggu PO aja. Jadi mereka bayar DP dulu ke saya. Jadi akhirnya saya bisa beli bahan, saya bisa negosiasi ke pabrik gitu kan. Karena kan ke pabrik itu kita bisa pakai ilmu negosiasi juga nih. Misalnya pembayaran bisa nggak 1 bulan. Jadi ketika barang masuk kita bisa bayaran. Itu juga yang salah satu membantu kita. Kemudian negosiasi lagi juga ke supplier bahan baku. Karena track record saya pun tidak pernah blacklist atau merah gitu ya. Jadi mereka percaya gitu. Jadi dapat modalnya dari situ. Dan saya waktu itu memberlakukan daftar distributor, syaratnya adalah belanja 50 juta. Jadi kalau misalnya mau jadi distributornya hoodie, harus belanja minimal 50 juta. Dan percaya nggak percaya, ada 20 orang yang sampai daftar dan itu waiting list gitu. Sekarang 20 orang aja, satu orang 50 juta, mas kaliin berapa? Itu bisa jadi modal gitu. Untuk masalah hoodie official sendiri, ini sebetulnya tidak ada di tahun pertama dan kedua. Jadi kita tahun pertama dan kedua itu pure semuanya pakai mitra gitu. Kenapa kita mulai bikin official waktu itu di tahun ketiga? Karena mulai adanya barang dead stock. Itu mulai adanya penurunan plus datangnya kompetitor yang menggunakan cara yang sama kita gitu kan. Otomatis kan kue yang tadinya sendiri jadi kebagi gitu. Jadi mereka yang tadinya belanjanya ke kita, fokus ke kita, akhirnya kebagi-bagi. Akhirnya nggak achieve target. Kita kan ada target bulanan gitu. Berlandaskan ini, akhirnya kita memang memutuskan untuk membuka platform membuka channel di marketplace. Karena kita harus berjualan juga barang-barang yang dead stock mas gitu. Dead stock ini kan sebenarnya kalau kita akadnya hanya menjual ke mitra, berarti hanya harus diserap sama mitra, sama reseller. Tapi pada perjalanannya mereka tidak bisa menyerap semuanya gitu. Otomatis kan kita harus adjustment, bener gak? Penyesuaian lagi sama si resellernya. Gimana nih dengan barang kita yang ada di pusat yang numpuk? Harusnya kan diserap sama mereka reseller. Jadi kita meminta izin sama mereka, boleh nggak kita jual sendiri? Karena mereka tidak menyerap barang ini gitu. Nah, jadi yang kita jual sebetulnya adalah barang sisa mas gitu. Barang sisa yang PO. Kan tadi kita tuh sistem ordernya itu PO, pre-order. Jadi bukan barang ready stock. Karena memang polanya dari awal itu kita open PO, kita bikin katalognya dulu, kita bikin gambarnya, videonya, kemudian kita bikin timeline kapan mereka harus input order sampai close order dan kapan barangnya ready.
Nah, itu kan timeline PO-nya sekitar 1,5 bulan si lead time-nya itu. Kita kan biasanya nggak produksi pas, bener nggak? Misalnya orderan 20.000, nggak mungkin kita produksi 20.000, pasti ada buffering stock. Buffering stock itu cadangan stok ya, sekitar 3-5% gitu. Yang mana sebenarnya cadangan stok ini seharusnya diserap sama reseller lagi, bener gak? Tapi kan kenyataannya ketika barang sudah terserap, ya mereka maunya barang yang baru biasanya, karena memang kita analisis juga reseller ini seneng ngiklanin barang-barang yang fresh gitu. Kalau yang udah lama-lama rata-rata jarang mau ngiklanin gitu. Jadi yang kita naikin adalah barang model-model lama mas gitu. Untuk PO sendiri sebenarnya dari tahun pertama ke kedua tuh beda-beda ya, tapi rata-rata kita puluhan ribu pieces per bulan gitu. Cuma waktu di tahun pertama karena kita main sendiri ibaratnya gitu ya, masih memonopoli pasar, mendominasi pasar, itu PO-an bisa sampai ratusan ribu pieces gitu. Jadi kalau misalnya melihat sudah ada kantor sendiri, gudang sendiri, itu kan orang sih pasti nanya, ini disuntik sama investor nih atau enggak pinjem lagi gitu, pinjem ke bank atau dan lain sebagainya gitu kan. Kita tidak pakai itu karena memang saya trauma sama hal-hal seperti itu. Jadi kita merevolving profit namanya. Jadi menggulung profit, tiap ada profit kita masukin modal terus gitu, masukin modal sampai saya sendiri pun hanya mengambil sama gajian aja gitu, sama kayak karyawan yang lain gitu kan. Nah, sambil manajemen tadi hutang tadi mas. Jadi misalnya di akhir tahun ada profit berapa, mana yang bisa saya tutup untuk hutang, mana yang masih biasa dimasukin ke modal. Dari situ karena di tahun pertama dan kedua kita tuh puluhan sampai ratusan ribu pieces, kita bisa ngumpulin profit gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak tuh yang lagi rame flexing bisa nggak sih, kok bisa sih dalam waktu singkat bisa seperti itu misalnya gitu kan. Menurut saya bisa, itu sangat masuk akal karena saya pun mengalami gitu ya, apalagi kita pinter memanage keuangan. Di tahun 2022 itu kenapa kita memutuskan bikin Hodi Headquarter ini? Karena karyawan sudah semakin banyak. Sebelumnya kita sewa rukonya itu 3 lantai, di mana itu di bawah tuh barang, di lantai 2 tuh office, di bawah tuh udah sangat penuh banget gitu ya. Jadi masuk aja tuh sampai miring-miring gitu, dan itu udah nggak proper buat sebuah gudang. Namanya gudang tuh ya harus luas gitu kan, sedangkan barang kita tuh puluhan ribu gitu. Saya memang bertekad membangun Hodi Headquarter dan ini saya komunikasikan, sosialisasikan ke tim gitu. Kalian mau nggak kerja di tempat yang lebih nyaman dari ini? Kalau misalnya mau, ayo kita kejar mimpi kita bareng-bareng gitu. Nah, dari 2020 kita selalu kejarin target kita berapa, sampai tim juga nanya, Bu, buat bangun kantor kurang berapa lagi, kita harus omset berapa bulan ini, kita harus omset berapa di bulan ini gitu. Karena memang namanya leader adalah seorang pemimpin adalah yang bisa mengkomunikasikan mimpinya kepada timnya. Karena kalau misalnya yang punya mimpi cuman timnya, capek. Jadi timnya juga harus tahu kita mau ke arah mana, jadi mereka pun ikut bantuin kita gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa, punya tim yang sangat membersamai sampai saat ini pun masih ada yang udah kerjanya udah 7 tahun gitu ya, hampir 8 tahun. Mereka yang ikut mensupport saya untuk mencapai mimpi ini. Kalau di office sendiri ya, di sini ada 60 kurang lebih. Kalau untuk di pabrik, karena kita sudah punya pabrik sendiri juga, itu 130-an. Jadi totally mungkin kurang lebih 200 sih sebenarnya. 200. Kalau untuk Hodi sendiri kan sebetulnya visinya adalah kita ingin menjadi salah satu brand fashion yang terkenal di Asia gitu. Jadi kita sudah mulai masuk ke Malaysia. Alhamdulillah kita sudah ada outlet di Malaysia sekarang. Sudah mulai running di tahun 2023 ini, berarti kurang lebih 8 bulanan lah, 8 bulan. Dan itu perjalanannya sampai kita bisa buka outlet di sana. Jadi sekarang Hodi ada kantor cabang di Malaysia, kita rutin ekspor. Saya bangga karena menjadi salah satu produk lokal yang diterima di negeri orang gitu. Ya nextnya kita ingin membuka di negara-negara lain, targetnya mungkin Brunei atau Filipina mungkin, itu belum tahu, masih kita riset gitu.
kita kan di sana ada partner jatuhnya, jadi bukan kita jualan sendiri, jadi ada partner di sana yang mana partner ini yang jadi kepanjangan tanganannya kita di sana gitu. Mulai dari yang kecil, jadi saya tuh tipenya start small, mulai dari yang kecil kita kirim waktu itu ya kirim 20 kolian ya, 20 koli. Terus sekarang berjalannya waktu tuh sesuai dengan kebutuhan Mas. Jadi misalnya stok ini habis, kita kirim gitu. Karena sekarang memang semudah itu mengirimkan barang ya dari Indonesia ke Malaysia, karena memang ada ekspedisinya juga. Jadi tidak kita yang mengurus ekspornya, jadi kita memang dibantu sama ekspedisi juga, dan itu cepat. Jadi misalnya kita kirim hari ini 3-4 hari kemudian itu udah nyampe gitu. Jadi udah kayak ngirim barang ke Indonesia lagi sebenarnya gitu. Jadi by needs aja, kalau misalnya di sana udah stoknya udah mau habis, kita kirim lagi gitu. Tapi tetap kantor pusatnya di sini, kita tetap melakukan marketing strategiknya di sini. Kita Zoom every week gitu, setiap minggu kita Zoom, kita evaluasi, dan kedepannya kalau targetnya tercapai mungkin kita bisa visit monthly mungkin gitu. Tipsnya yang pertama mental gitu, kuat mental dulu. Karena kalau misalnya kita mentalnya nggak kuat, itu banyak distraction yang akhirnya menggugurkan keyakinan kita gitu. Jadi kalau misalnya mentalnya kita belum kuat, bentar-bentar dapet masalah pengen mundur, ada masalah udah deh udahan aja, ada masalah nyerah gitu. Jadi memang mentalitinya dulu harus kuat. Kemudian yang kedua, mau belajar terus dimanapun. Yang tadi saya bilang, business is learning process, belajar berkomunitas, belajar mempelajari setiap proses, dan belajar mengendalikan diri gitu. Tetap self management juga perlu. Jangan sampai nanti udah bisnisnya bagus, tiba-tiba harus hancur gara-gara punya egoisme yang ketinggian gitu. Oke, buat teman-teman yang mau membeli produk dari Hodi, produk kita ada apa aja sih? Kita ada tas, ada dompet, ada sepatu, sendal, dan kita juga ada produk anak-anak, yang juga itu ada tas anak dan juga sendal anak, sepatu anak. Itu teman-teman bisa dapetin di marketplace kita yang nanti akan kita cantumkan di deskripsi. Kemudian untuk yang mau join jadi reseller, teman-teman bisa kunjungin media sosial kita di @hodi.id, masuk ke link bio profilnya, dan di situ bisa tanya kemitraan. Jadi nanti bisa tanya kepada CS-nya gimana sih syarat dan ketentuan untuk menjadi reseller kita, dan dapatkan keuntungan untuk menjadi reseller. Itu diskonnya bisa dari 20-40%. Jangan lupa untuk subscribe channel Halo Bos.